Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi tentang ilmu-ilmu kesehatan masyarakat dalam kesempatan ini dengan topik penggunaan teknologi informasi untuk dunia kesehatan. Materi ini merupakan salah satu materi yang penting mengingat di dalam peradaban kita sekarang, kita pada tahap 4.0 maupun sudah beranjak menuju 5.0, di mana dunia semakin sempit dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Demikian juga halnya dalam dunia kesehatan. Nah, ketersediaan informasi kesehatan itu sangatlah diperlukan di dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Dan ini juga dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa tanggung jawab pemerintah dalam ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan serta memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, demikian juga kalau kita lihat bagaimana peranan sebenarnya, ya, peranan informasi itu. WHO sendiri mengatakan bahwa sistem informasi kesehatan ini merupakan salah satu dari 6 komponen building block atau penyusun utama di dalam sistem kesehatan di suatu negara, di mana 6 itu adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, produk medis, tenaga medis, sistem pembiayaan kesehatan, kepemimpinan dan pemerintah, serta yang nomor 5-nya adalah sistem informasi kesehatan. Nah, demikian juga halnya dengan di negara kita, bahwa sistem informasi kesehatan itu juga menjadi salah satu dari subsistem kesehatan nasional, di mana sistem kesehatan nasional ini merupakan salah satu sistem yang bertanggung jawab terhadap ketahanan suatu negara. Nah, di dalam subsistem ilmu kesehatan ini, dalam subsistem kesehatan nasional ini, salah satunya adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Sehingga dengan demikian maka informasi kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting yang diperlukan di dalam manajemen pelayanan kesehatan, agar pelayanan kesehatan itu nanti menjadi efektif dan efisien, sehingga tujuan akhir dari pembangunan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya itu bisa tercapai. Nah, oleh karena itu, coba kita bahas satu persatu konsep ini. Yang pertama, bahwa konsep ini ada konsep sistem. Jadi sistem itu adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi komponennya apa saja? Ada komponen input, ada komponen proses, ada komponen output, ada evaluasi dan monitoring, dan semuanya itu nanti bertanggung jawab untuk menghasilkan suatu outcome yang ingin kita capai. Nah, demikian juga dengan sistem informasi. Jadi sistem informasi ini adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, ya. Nah, kita juga harus bisa memahami perbedaan antara informasi dengan data. Data itu adalah sekumpulan angka-angka yang secara kuantitatif atau juga berupa kalimat-kalimat atau kata-kata dalam pengertian kualitatif, tetapi masih belum mempunyai interpretasi tertentu. Tetapi tatkala sudah dianalisis, maka data-data tadi berubah menjadi informasi. Nah, itulah perbedaan, sehingga sekumpulan komponen tadi yang dapat menghasilkan sebuah informasi dengan mengolah data-data yang ditemukan, itulah yang disebut dengan sistem informasi. Nah, terus bagaimana dengan sistem informasi kesehatan?
Sistem informasi kesehatan itu adalah suatu sistem yang terintegrasi dari pengumpulan data, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi. Jadi di sini ada kata pengumpulan, ada kata pengolahan, kemudian ada kata pelaporan, serta ada penggunaan informasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien melalui manajemen yang lebih baik pada semua tahapan dari pelayanan kesehatan. Nah, inilah teori atau konsep atau batasan tentang sistem informasi kesehatan berdasarkan WHO tahun 2000. Nah, sekarang apa tujuan? Tujuan kita membuat sistem informasi kesehatan ini apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan, kemudian mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat sebagai dasar evidence base bagi sistem kesehatan dan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan di dalam manajemen kesehatan. Nah, jadi informasi-informasi yang dibentuk atau yang dikembangkan itu memang sangat penting tatkala diperlukan di dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan sehingga kebijakannya itu bisa efektif dan efisien, terutama mungkin dalam kaitan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga tujuan dari pelayanan kesehatan, entah itu nanti pelayanan kesehatan yang sifatnya upaya kesehatan perseorangan atau upaya kesehatan masyarakat, itu betul-betul dapat dilaksanakan sehingga tujuan akhir nanti adalah bagaimana bisa membentuk atau mewujudkan suatu masyarakat yang sehat, yang setinggi-tinggi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, sekarang ada beberapa subsistem yang harus kita ketahui sebenarnya di dalam sistem informasi kesehatan tersebut. Yang pertama adalah surveillance epidemiologis, yang kedua adalah pelaporan rutin dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, gudang farmasi, sampai mungkin ke praktik swasta. Yang ketiga adalah pelaporan program khusus. Yang kelima adalah sistem administratif yang meliputi sistem pembiayaan keuangan, sistem kepegawaian, obat, logistik, dan yang terakhir adalah pencatatan vital yang meliputi kelahiran, kematian, maupun migrasi penduduk. Nah, apabila sistem-sistem ini sudah terbangun dengan baik, maka harapan kita semua data-data yang berkaitan dengan informasi-informasi bidang kesehatan itu dapat kita analisis sehingga hasil analisis dapat digunakan di dalam pembuatan sebuah kebijakan kesehatan. Nah, kalau kita mau melihat manfaat teknologi informasi dalam sistem informasi kesehatan ini apa saja? Nah, di antaranya yang pertama adalah memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga informasi misalkan apakah rumah sakit tersebut sudah penuh, apakah tempat tidurnya juga masih ada yang kosong atau tidak, berapa antrian yang sedang berjalan, itu dengan sistem teknologi informasi yang baik itu dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat sebagai pengguna atau user dari sebuah pelayanan kesehatan itu tidak terbuang waktu dengan cuma-cuma ya. Kemudian yang kedua adalah memudahkan rumah sakit juga untuk mendaftar setiap pasien yang berobat, sehingga dari itu juga rumah sakit bisa menghitung sebenarnya, bisa mengkalkulasikan, bisa merekap dengan lebih mudah dengan sistem informasi tersebut. Dan tentunya ini semua kegiatan di rumah sakit dapat terkontrol oleh pimpinan karena semua dapat dipantau secara online. Nah, kemudian yang keempat, tentunya penghematan biaya juga untuk penggunaan kertas dan pencatatan, karena dengan sistem online ini kita tidak perlu mencetak ya, laporan-laporan itu cukup nanti dilihat secara online saja, sehingga ini untuk penyimpanan arsip maupun untuk biaya cetak atau kertas ini bisa kita minimalkan. Demikian juga kalau kita sudah tidak menggunakan tempat untuk menyimpan, sehingga kan penghematan ruangan juga, sehingga tidak perlu dibutuhkan tempat yang besar atau tempat yang luas untuk penyimpanan arsip, sehingga bisa kita manfaatkan untuk ruangan lain yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat mengambil keputusan, sehingga dengan sistem informasi kesehatan yang bagus tersebut kita bisa menganalisis lebih mudah
bisa kita mencek dengan gampang. Mungkin hanya dengan menggunakan kata kunci tertentu itu sudah bisa kita pantau dengan baik. Nah, demikian juga untuk pendokumentasian keperawatan yang berbasis komputer yang dirancang dengan baik juga akan mendukung otonomi yang dipertanggungjawabkan, mengurangi kesalahan dalam interpretasi pencatatan, dan tentunya di akhir itu semua adalah untuk meningkatkan kinerja dalam sebuah pelayanan kesehatan atau kinerja dalam sebuah organisasi. Nah, berkaitan dengan itu, yang kita harus pahami bahwa model pengelolaan dalam sistem informasi itu mulai dari yang lama sampai yang baru. Yang lama adalah sistem informasi yang kita dapat secara manual atau secara manual, yaitu dengan hanya kita dapatkan misalkan dari beberapa pencatatan yang dilakukan secara paper base, ya, melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir khusus dari proses sampai dengan pembuatan laporan. Dan hal ini terjadi karena adanya keterbatasan infrastruktur, dana, dan juga SDM, ya. Jadi sehingga pengelolaan ini selain tidak efisien juga nanti akan menghambat dalam proses pembuatan keputusan secara cepat. Kemudian yang kedua adalah sistem pengelolaan komputerisasi tetapi masih offline, ya. Sistem komputer tetapi masih offline. Jadi pengelolaan sistem komputerisasi offline ini pada pelayanan kesehatan ini seluruhnya sudah dilakukan menggunakan perangkat komputer, baik itu secara aplikasi maupun tidak aplikasi, namun masih belum didukung oleh jaringan internet online, sehingga waktu pelaporan ke dinas kesehatan atau ke provinsi masih memerlukan waktu yang juga relatif panjang. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling sekarang adalah sistem atau komputerisasi online. Jadi jenis pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar atau seluruhnya sudah dilakukan secara perangkat komputer dan juga didukung oleh jaringan internet, sehingga itu bisa dikirim ke dinas kesehatan kabupaten, provinsi, atau nasional. Dan ini akan memudahkan di dalam komunikasi dan sinkronisasi dalam data tadi, ya, data kesehatan. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem informasi kesehatan, tentunya kita tadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan bahwa sistem itu ada input, ada proses, output. Maka dalam sistem informasi kesehatan inputnya adalah data, ya. Jadi kebutuhan data dan informasi ini menjadi input. Kemudian instrumen pengumpulan data, sumber data, dan pengelola data. Sedangkan dalam proses itu pengorganisasian dan tata kerja meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kerjasama antar unit, ya, kerjasama antar unit dengan pengelola data atau pengguna data, dan demikian juga untuk pengolahannya. Itu adalah pengorganisasian dan pengolahan data tadi ini masuk dalam proses. Nah, sedangkan di dalam output, jadi data-data informasi itu yang akurat, tepat waktu. Jadi akurat dan tepat waktu inilah yang kita perlukan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada 3 sebenarnya di sini, akurat, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan data tersebut. Data itu akurat, sesuai kebutuhan tetapi tidak tepat waktu, ini juga kurang bermanfaat. Karena tatkala kita mengambil suatu keputusan jadi terlambat. Nah, karena terlambat kadang-kadang kita tidak mengikut dengan data yang kita punya. Jadi hanya dengan data seadanya saja. Nah, dalam output ini juga yang perlu dipikirkan adalah bagaimana penyimpanan data tersebut, penyebarluasan, pendayagunaan, dan pemanfaatan dari data-data ini. Dan itulah yang merupakan kajian di dalam sistem informasi kesehatan dari aspek outputnya tadi. Nah, oleh karena itu, sistem informasi kesehatan ini kita bisa bagi, ya, dalam lingkupannya atau ruang lingkupnya. Kalau secara luas itu menyangkut segala bentuk sistem informasi di bidang kesehatan.
misalkan SIM kesehatan, catatan medik, surveillance, laporan KLB, statistik, dan berbagai. Ini adalah lingkup dari informasi di bidang kesehatan. Nah, tetapi pembagian secara lebih sempit itu ada, yang pertama adalah berdasarkan tingkat atau level. Ada sistem informasi kesehatan kabupaten, ada sistem informasi kesehatan provinsi, dan ada sistem informasi kesehatan di tingkat pusat. Nah, kalau tingkat kabupaten atau kota ini di mana terdapat misalkan itu puskesmas dan pelayanan kesehatan ya, dinas kesehatan kabupaten kota, instansi farmasi kabupaten atau kota, rumah sakit kabupaten atau kota, serta pelayanan kesehatan rujukan primer lainnya. Ini biasanya pada data-data tingkat kabupaten. Sedangkan data-data pada tingkat atau sistem informasi pada tingkat provinsi, itu dinas provinsi, rumah sakit provinsi, maupun pelayanan kesehatan rujukan sekunder lainnya, ya ini juga masuk di provinsi. Sedangkan tingkat pusat, ini departemen atau kementerian kesehatan, rumah sakit pusat, atau pelayanan kesehatan tersier. Jadi kalau yang kabupaten kota itu masih yang primer, rujukan yang primer, ini rujukan yang tersier, provinsi yang sekunder, sedangkan yang pusat itu adalah yang tersier. Nah, ada lagi pembagian berdasarkan substansi informasi yang dikelola. Ada subsistem informasi manajemen kesehatan, ada subsistem upaya teknis kesehatan, upaya kesehatan untuk masyarakat, dan informasi eptek kesehatan. Jadi ini tergantung nanti sistem informasi mana yang diperlukan ya. Jadi kita tadi kan sesuai kebutuhan ya, mana yang sesuai kebutuhan itu yang diprioritaskan. Nah, kalau berdasarkan proses, ada subsistem pencatatan dan pengumpulan data, kemudian ada subsistem pengolahan data, kemudian ada subsistem analisis dan pemaketan informasi, serta ada juga subsistem pelaporan dan penyajian informasi. Jadi memang subsistem ini berbagai macam ya, berbagai macam ruang lingkupnya bisa kita bagi, semuanya itu nanti sesuai dengan kebutuhan di lapangan, mana yang betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan itu yang nanti akan digunakan. Nah, kemudian kita mendiskusikan tentang komponen. Apa saja komponennya? Ya tentu komponen yang pertama adalah data. Ya, data-data dalam bentuk statistik, tapi kita perlu ingat bahwa statistik itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Namun yang paling banyak yang tersedia mungkin adalah data-data dalam bentuk statistik deskriptif, yaitu dalam bentuk mean, modus, presentasi, ya, atau median. Jadi yang berhubungan, jadi data-data ini berhubungan dengan keadaan sehat dan sakit. Bisa kita dapatkan dari dokumen pengamatan, dari survei penelitian, atau dari registrasi vital, data medis dan administratif yang dimiliki oleh suatu organisasi atau tempat pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, datanya itu bisa juga dari bibliografi, jadi literatur biomedis, perilaku pelayanan kesehatan, dipublikasikan atau tidak. Bisa juga dari opini, pendapat para ahli, jadi metode administrasi tradisional, jadi proses pengambilan keputusan menggunakan informasi mengenai aspek-aspek yang tidak dapat dikuantifikasi atau bila ada data atau tidak ada data. Jadi memang ini beberapa sumber-sumber ya, komponen-komponen yang bisa kita pilih. Namun sekali lagi kalau dari urutan-urutan ini memang yang paling mempunyai kekuatan itu adalah data-data yang memang mempunyai metode-metode pengumpulan yang sudah valid dan reliable. Nah, sedangkan yang tidak valid dan reliable tentu data-data ini memang kurang begitu kuat. Sedangkan tugas dari sistem informasi kesehatan itu pertama secara ideologis ya membantu mengidentifikasi masalah kesehatan atau masalah-masalah yang potensial, bisa dilihat dari sifat, lokasi, dan lain-lain. Contoh misalkan meningkatnya penggunaan obat terlarang di masyarakat atau menurunnya penggunaan sabuk pengaman di kalangan pemuda. Berarti sistem informasi itu harus menyajikan data-data ini, sehingga bahwa data-data ini merupakan masalah di dalam masalah di suatu tempat yang harus coba dipecahkan. Nah, dengan data-data yang lengkap itu bisa kita lakukan beberapa alternatif pemecahan nanti ke depannya.
Yang kedua ada evaluatif. Yang evaluatif itu untuk menentukan apakah tujuan atau sasaran program atau pelayanan kesehatan sudah tercapai atau tidak. Nah, kalau yang tadi tugas pertama adalah menyelesaikan etiologi atau masalah, kalau ini adalah melihat apakah programnya itu sudah jalan atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan harapan, ya, harapan yang ingin dicapai atau tidak. Nah, ini yang kalau dari segi evaluatifnya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya pengaruh perubahan paradigma bidang kesehatan masyarakat ini terhadap sistem informasi kesehatan? Jadi memang terjadi perubahan sistem informasi kesehatan dengan menitik beratkan pada yang pertama adalah data yang dikumpulkan bersifat komprehensif, sehat, sakit, atau lintas sektor. Mungkin kalau dulu data-data itu lebih banyak data-data yang sifatnya untuk yang sakit, tetapi dengan adanya perubahan paradigma sehat sekarang, bahwa data-data yang berkaitan dengan sehat itu juga harusnya diolah dan dipaparkan. Misalkan berapa distribusi tentang rumah sehat, berapa bagaimana distribusi PHBS yang dilakukan masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengolahan. Jadi pengolahan itu menggunakan sistem elektronik. Ini apakah manual, apakah semi, apakah online penuh. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada manual, ada komputer tetapi masih offline, ataukah komputer dengan sistem online penuh. Ini juga yang mempengaruhi. Jadi perubahan-perubahan kemajuan teknologi juga berdampak terhadap pengolahan. Kemudian yang ketiga, sistem komunikasi data terintegrasi. Jadi antar bidang maupun antar level sehingga menghilangkan terjadinya overlap data. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa salah satu kelemahan di dalam sistem informasi itu adalah fragmentasi data, ya. Jadi permasalahan fragmentasi ini merupakan masalah yang fundamental. Ini disebabkan karena sistem informasi kita mempunyai banyak subsistem yang berjalan secara paralel sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda, yang akhirnya membuat petugas di lapangan ini kewalahan. Kewalahan untuk apa? Kewalahan untuk menginput, kewalahan untuk mengkompilasi, kewalahan untuk melaporkan. Nah, ini harapannya dengan adanya perubahan ini bisa kita atasi. Yang selanjutnya adalah informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk promotif preventif. Ya tentu, karena data-data di depan tadi tidak hanya yang kita sajikan adalah data-data tentang keadaan sakit, tetapi juga data-data dalam keadaan sehat. Sehingga memang paradigma sehat sekarang lebih menekankan ke arah promotif dan preventif, itu bisa kita jalankan. Nah, ini mungkin selain apa yang saya sampaikan tadi, masalah-masalah potensial yang terjadi yang berkaitan dengan sistem informasi di tempat kita banyak, ya. Yang tadi diantaranya adalah kelemahan dalam hal terlalu banyak data yang dikumpulkan, frekuensi pengumpulan yang sering, kadang-kadang bulan yang lalu diminta, bulan depan diminta lagi dengan data yang sama. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita yang disibukkan dengan data-data ini juga sering mengeluh dan akhirnya juga tidak memenuhi apa yang diinginkan dari pengumpul data. Dan tidak kalah pentingnya juga data-data ini kadang tidak tepat waktu, ya. Belum lagi bahwa pemanfaatannya masih belum optimal, kelemahan sumber daya yang betul-betul paham dengan sistem informasi tidak banyak, sehingga hanya orang-orang tertentu di dalam sebuah organisasi yang menguasai, dan ini juga berdampak tatkala yang bersangkutan tidak hadir atau yang bersangkutan sudah pindah atau meninggal dunia, dan ini menjadi kelemahan, ya. Demikian juga mungkin dukungan pengambilan keputusan dalam berupa dana ini juga masih dianggap kurang oleh beberapa kalangan. Nah, sesuai dengan topik kita bahwa dengan melihat pentingnya sistem informasi tadi di dalam pengambilan keputusan, maka tentunya informasi-informasi kesehatan itu harus dimanfaatkan. Nah, namun sekali lagi bahwa seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, kendala kita di dalam pemanfaatan itu apa saja? Nah, ini salah satunya seperti tadi sudah saya ulang kembali bahwa belum terintegrasi, kemudian juga sebagian besar daerah belum memiliki kemampuan memadai, pemanfaatan data masih belum optimal, maupun
pemanfaatan dan informasi data itu sendiri oleh masyarakat juga masih terus berkembang atau mungkin belum dikembangkan. Jadi masyarakat masih kurang merasa perlu terhadap data-data tersebut. Nah, ini juga yang menghambat beberapa permasalahan. Nah, termasuk pemanfaatan teknologi informasi komunikasi ini, kalau menurut laporan dari WHO itu bahwa hampir 20-40% ya dana kesehatan itu menjadi sia-sia dan tidak terserap dengan baik. Hal ini karena apa? Karena sistem yang tidak efisien. Di antaranya adalah sistemnya masih manual, sehingga masih terlalu lambat untuk menganalisis, untuk mengolah, itu masih terlambat, memerlukan banyak sumber, serta tidak ada informasi yang tepat. Nah, sistem kesehatan informasi kesehatan Indonesia ini masih belum memanfaatkan teknologi informasi kesehatan secara menyeluruh dan mungkin jauh dari ketinggalan ya. Oleh karena itu harus betul-betul ini kita kembangkan. Belum lagi bahwa dana yang terbatas, kurangnya tenaga purna waktu yang mengerti tentang sistem informasi, atau tadi yang saya sampaikan beberapa orang yang memahami tentang teknologi informasi ini masih tidak terlalu banyak atau mungkin masih kurang ya. Inilah yang menyebabkan mengapa sistem informasi kita itu menjadi lambat berkembangnya. Nah, kemudian bagaimana kedudukan puskesmas, dinas kesehatan dalam sistem informasi? Jadi kalau kedudukan dalam bidang administrasi, bahwa puskesmas itu merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada dinas. Nah, oleh karena itu memang administratif artinya lebih banyak ke arah data-data yang berkaitan dengan data-data, dan ini menjadi sangat penting. Sedangkan di dalam sistem jenjang rujukan pelayanan, dalam urutan tingkat pelayanan kesehatan, sistem rujukan puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini juga menjadi penting tatkala rujukan-rujukan itu juga menggunakan data-data ya, data-data. Demikian juga pada kesehatan secara nasional. Ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan nasional. Dan terakhir, kedudukannya dalam sistem pembangunan nasional, bahwa puskesmas berkedudukan sebagai salah satu unsur pembangunan dalam bidang kesehatan yang terdepan, dan yang pada akhirnya saling tergantung sama dengan lain, dengan unsur pembangunan sektor lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan khususnya. Misalkan ada IP-Info, itu digunakan seluruh dunia untuk menilai cepat wabah penyakit. Ada SPSS, nah ini yang sering digunakan untuk statistik, analisis statistik terutama yang bidang kesehatan. Ada lagi SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Jadi peralatan menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas. Ada SIM BPJS, ada AIDS digital, dan inilah beberapa pemanfaatan yang bisa kita peroleh dengan sistem informasi. Nah, kedepannya memang bahwa harus ada pengembangan ya, harus ada pengembangan sistem informasi. Jadi memang di dalam pengembangan dan penguatan sistem informasi itu kita harus memperhatikan beberapa prinsip. Pertama adalah prinsip pemanfaatan. Jadi pada pemanfaatan teknologi informasi ini diperlukan untuk mendukung sistem informasi dan proses pencatatan agar meningkatkan akurasi data dan kecepatan. Jadi kita memang berharap nanti tatkala kita mengembangkan sistem informasi, maka yang dipegang adalah apakah teknologi informasi itu membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan data. Itu yang pertama yang mungkin harus kita pertimbangkan. Yang kedua, apakah yang kita kembangkan itu dapat menjamin keamanan dan juga kerahasiaan data. Dan selanjutnya adalah apakah yang kita kembangkan itu sudah terstandarisasi. Jadi standar maka itu perlu menyediakan pedoman nasional untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tadi. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah integrasi. Jangan sampai tidak terintegrasi. Karena kalau kita tidak terintegrasi, inilah nanti yang akan kesulitan. Sebenarnya pemerintah sudah membuat dalam bentuk Signas, tetapi apakah pemanfaatan Signas itu adalah sistem informasi kesehatan nasional
namun apakah memang sudah dimanfaatkan secara optimal atau belum. Andaikan itu sudah dan nanti dia masuk dalam Infodatin, itu harapan kita sudah terintegrasi. Dan tidak kalah pentingnya adalah kemudahan untuk akses. Kadang-kadang ada beberapa yang harus menggunakan password tertentu, harus berbayar. Ini tentu akan menyebabkan bahwa pengembangan sistem informasi itu nanti ke depan akan mengalami keterlambatan atau mengalami hambatan. Dan yang terakhir adalah keterwakilan. Harapannya bahwa data-data itu sudah mewakili seluruh hal-hal yang diperlukan untuk melakukan sebuah analisis kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.